Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dela Damayanti Sinaga, biasa dipanggil Dela. Hari ini saya akan bercerita mengenai pencarian eksistensial diri saya melalui agama dan tubuh. Saya terinspirasi dari salah satu film Indonesia yang dibuat oleh Ernest Prakarsa yang berjudul I'm Perfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Film ini menggambarkan kegelisahan dan rasa insecure yang biasa dialami setiap orang. Dan kemudian bisa menerima ketidaksempurnaan tersebut. Film yang dibintangi oleh Jessica Milla sebagai Rara tokoh utama menjadi pusat dari penceritaan. Dengan kulitnya yang tak putih dan tubuhnya yang tak langsing, Rara jauh dari standar kecantikan yang kerap disematkan oleh publik. Tekanan datang dari kecil ketika ia dibandingkan dengan adiknya yang lebih cantik dan putih serta berpenampilan menarik. Rasa minder dan insecure makin menjadi ketika rekan kerja Rara di kantornya juga memandang serupa. Kita pasti tidak asing lagi dengan yang namanya insecure. Insecure adalah keadaan di mana kita merasa tidak aman, cemas, takut terhadap kekurangan diri kita. Pengalaman Rara ini bisa dialami oleh siapa saja, termasuk saya sendiri. Karena setiap orang pernah merasa insecure atau tidak percaya diri dengan penampilannya. Melihat orang lain lebih baik, lebih putih, lebih cantik, lebih langsing, dan lebih lainnya. Saya pernah punya pengalaman insecure karena sahabat saya sendiri mempunyai tubuh dan juga paras yang cantik yang lebih dari saya. Sedangkan saya pendek, hitam, dan juga bisa dibilang gendut sih. Jadi suatu hari saya pernah suka dengan seorang laki-laki dekat rumah. Saya bercerita dengan sahabat saya sendiri ini mengenai kegantengan dia, tinggi, wangi, keren, dan semua hal tentang laki-laki ini saya ceritakan kepada dia. Saya sampai meminta bantuan kepada sahabat saya ini untuk mencarikan sosial media laki-laki ini agar saya bisa berkomunikasi lebih dekat. Saat sudah dapat, saya memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan dia duluan. Saya chat, saya say hello, minta fallback, dan akhirnya dia juga merespon dengan baik. Seiring berjalannya waktu, ternyata laki-laki ini menyukai sahabat saya sendiri yang lebih cantik. Di situ saya merasa kecewa dan kesal, karena laki-laki ini menyukai teman saya sendiri. Bahkan mereka sudah lebih dekat di belakang saya. Saya mengetahui hal itu sakit hati dan nangis. Saya marah kepada sahabat saya sendiri. Dia tahu bahwa saya suka dengan laki-laki itu, tetapi kenapa dia malah merespon? Saya nangis sambil berdoa kepada Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa saya diberikan tubuh dan wajah yang jelek, sedangkan teman saya ini cantik, langsing, putih, yang bisa dibilang orang akan tertarik kalau melihat dia. Lalu teman saya ini bertanya kepada saya, apakah kamu marah dengan aku? Ya jelas saya bilang marah, karena kamu tahu saya sendiri suka sama laki-laki itu, tapi kamu malah merespon dan lebih dekat. Lalu dia bilang, kamu salah paham, saya dan dia tidak ada apa-apa. Awalnya saya tidak percaya, namun sahabat saya ini bilang, kita sudah temenan lama dan kamu pasti tahu saya orangnya kayak gimana. Akhirnya saya percaya dengan sahabat saya sendiri ini. Lalu kami menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik. Aku mulai sadar, oh mungkin dia bukanlah laki-laki yang menerima aku apa adanya. Dan suatu saat nanti akan ada laki-laki yang menganggap aku sempurna di matanya. Memang ya, jadi perempuan itu tidak mudah. Ada banyak sekali ekspektasi yang membebani kita. Standar kecantikan yang seringkali tidak masuk akal. Cantik itu langsing, cantik itu putih, padahal perempuan itu sangat beragam. Aku sadar bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan keunikannya yang berbeda-beda. Tuhan memberikan kehidupan dan tubuh yang kita pakai sebagai bentuk cinta kasih-Nya kepada kita. Dan hendaknya kita menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya, berarti kita menghargai pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus menanyakan pada diri sendiri, kapan harus menerima dan kapan harus berubah. Merubah diri boleh, tetapi berubah untuk menjadi lebih baik dengan cara yang baik. Berubah untuk menjadi lebih sehat dengan cara yang sehat juga. Dan kini aku menerima apa adanya diriku dan tidak takut terhadap orang-orang yang akan meninggalkanku. Sebab Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Nah teman-teman,
Cobalah berani mengakui ketidaksempurnaan yang akhirnya menjadi sempurna. Mengakui dan menerima ketidaksempurnaan yang bahkan bisa menjadi obat ampuh daripada kita berusaha menyembunyikannya. Kita bisa lebih berkembang setelah menerima ketidaksempurnaan itu, walaupun kita tahu memang kita tidak sempurna. Tetapi itu tidak menjadi masalah, karena hidup berjalan seperti biasanya. Dan yang saya akan lakukan saat ini adalah perbanyak bersyukur, kurangi insecure, and love yourself. Terima kasih.